pakai syal, topi juga. Nah, kira-kira Kak Sanca, untuk kostum seperti ini, olahraga apa yang cocok? Pastinya berkuda dong. Kuda. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang sudah pernah naik kuda? Mungkin sama keluarga, atau waktu kalian pergi rekreasi ke tempat wisata. Masih seru ya kalau naik kuda? Pasti dong, pasti ada yang sudah pernah. Adik-adik di rumah, saatnya kita untuk beribadah. Saatnya kita untuk memuji Tuhan. Apapun yang jadi hobinya adik-adik, jadi kesukaannya adik-adik, itu semua kita kesampingkan dulu. Kita harus utamakan ibadah untuk memuji Tuhan. Betul ya? Nanti setelah kita beribadah, kita berkuda ya Kak Cece? Oke, berkuda siap. ya? Oke. Nah, tapi saatnya sekarang kita siap-siap untuk beribadah memuji Tuhan. Apa aja sih peraturannya Kak Cece? Nah, peraturannya yang pertama harus sudah mandi dan pakai pakaian yang rapi ya adik-adik. Dan yang kedua katanya Jangan makan atau minum saat ibadah berlangsung. dan yang ketiga siapkan Alkitabnya untuk kita mendengar firman Tuhan nanti. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum memulai ibadah. Tutup matanya, lipat tangan, bersikap berdoa yang bagus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah walaupun lewat online dan di rumah masing-masing. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami serta ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus, tolong kami bisa bersukacita dan mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, biar semangat untuk memuji Tuhan, ayo kita semua bangkit berdiri, ikuti gerakan Kania dan gerakan Kak Sanca. Lakukan yuk. Katakan Tuhanlah kekuatan dan kasih-Mu. Tuhanlah kekuatan
Semuanya menikmati Tuhan, memuji dan menyembah. Adik-adik di rumah, kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Semuanya siap duduk yang manis. Kita berdoa bersama-sama, kita memuji Tuhan. Katakan, Tuhan, aku berdoa-Mu. Aku rindu untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Terima kasih Yesus.
kami siap untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Selamat kita beribadah online pada minggu ini. Sukacita sekali ya, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati, menolong kita bersama. Yuk, pada pagi ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Semua duduk dengan tenang, jangan ada yang ribut. Semuanya bawa Alkitab, siapkan Alkitab di tangan adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Nah, kira-kira tema khotbah kita pada pagi ini apa ya? Penasaran ya? Kita lihat ya di sampai ke sini. Kita lihat ya sampai sini ya, tulisannya apa? Tema kita hari ini adalah hidup jujur mendapat mujizat. Sudah kelihatan semua tulisannya? Hidup jujur mendapat mujizat. Kita anak-anak sekolah minggu dari kecil mau belajar hidup jujur di hadapan Tuhan supaya kita dapat mujizat. Amin anak-anak. Amin. Kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tapi kakak akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat 2 terlebih dahulu. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kakak akan bacakan ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. Oke, sudah ketemu semua? Lebih cepat buka Alkitab sekarang, lebih pinter buka Alkitab lo ya. Ayo sekarang buka 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat 2. Judul perikopnya adalah minyak seorang janda. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang datang. Penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa, tidak punya apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak." Nah, anak-anak sekolah minggu ini kita mau belajar tentang orang yang jujur itu dapat mujizat. Orang yang jujur dapat berkat dari Tuhan. Sekarang kita mau lihat apa toh yang terjadi sama ibu janda ini. Apa toh yang terjadi kok sampai ibu janda ini berkata jujur terus dapat mujizat? Apa? Kita lihat, yang pertama adalah ibu janda ini menceritakan masalahnya, menceritakan keluhannya kepada Nabi Elisa tentang hidupnya. Kenapa hidupnya? Di ayat 1 dikatakan, "Suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang," waduh, penagih utang itu datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Yang pertama, kita lihat bahwa yang terjadi, suami dari ibu janda ini sudah mati. Wah, siapa yang kakeknya sudah meninggal atau neneknya sudah meninggal, semua pasti sedih ya. Ditinggal kakek nenek yang sudah meninggal. Perasaan sedih ini juga dialami oleh janda ini. Ibu janda ini, dia mengadukan kepada Nabi Elisa, "Nabi, suamiku ini loh sudah mati. Nabi saknoto sama aku, suamiku sudah mati." Terus yang kedua, yang ibu janda ini alami adalah ada penagih hutang datang. Ada penagih hutang datang, lah kok mau bawa dua anaknya. Jadi ibu janda ini gak bisa bayar utang.
Terus penagih hutang ini mau mengambil 2 anaknya untuk dijadikan budak, untuk dijadikan pembantu. Berarti ibu janda ini semakin bersusah hati, semakin sedih hatinya. Tapi kita mau lihat apa kejujuran yang ibu janda ini ngomong, yang ibu janda ini sampaikan kepada Nabi Elisa, sehingga ibu janda ini mendapat mujizat. Kita lihat ayat yang ke 1b. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Dia ceritakan keluhannya, dia ceritakan bebannya kepada Nabi Elisa. Terus masuk ke ayat 2. Apakah, jawab Elisa ya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu, ibu janda? Apa yang akan aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya dalam rumah ini. Elisa berkata, ngomong sama aku harus melakukan apa untuk kamu, dan ngomong sama aku, kamu punya apa aja ibu janda di rumah ini. Terus ayat yang ke-2b, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kejujuran yang pertama, dia katakan bahwa aku nggak punya apa-apa, suamiku sudah mati. Yang kedua, aku hanya punya buli-buli. Buli-buli itu wadah, buli-buli itu tempat. Hanya ini, tapi buli-buli ini kosong loh Nabi Elisa. Aku nggak punya isinya. Tidak ada sesuatu yang dapat aku jual untuk aku bayar utang. Sedangkan penagih utang datang, anakku dua-dua mau diambil jadi budak. Aku susah Nabi Elisa. Aku hanya punya buli-buli ini, tapi nggak ada isinya. Inilah kejujuran dari seorang ibu janda. Dia ngomong apa? Hanya punya buli-buli. Itu pun nggak ada isinya. Itu pun nggak ada isinya apa-apa. Sekarang lanjutkan ya. Ayat yang ketiga. Ibu janda ini belajar nurut sama hamba Tuhan. Ibu janda ini belajar nurut sama pendeta. Ayat yang ketiga. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Suruh cari bejana yang lain, ya. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4-5. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Ayat 3 terlebih dahulu. Kakak Ica kurang bacanya ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4 sekarang ya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Wah, ibu janda ini dengar apa yang Nabi Elisa sampaikan. Ibu janda ini adik-adik mengarahkan telinganya kepada apa yang Nabi Elisa katakan. Adik-adik sekarang juga harus belajar nurut, taat, arahkan telingamu pada didikan orang tua, pada firman Tuhan yang guru-guru sekolah minggu sampaikan di ibadah online. Adik-adik gak boleh tidak taat, adik-adik gak boleh membantah. Adik-adik harus belajar nurut dan taat. Sekarang ayat yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Wah, ibu ini sudah nurut. Sekarang anak-anaknya pun ikut nurut, ikut bantu mamanya untuk apa? Menuangkan minyak dalam bejana-bejana yang sudah dikumpulkan, dalam buli-buli sudah dikumpulkan. Mamanya nuangkan minyak, anak-anaknya ikut membawa bejananya, didekatkan ke mamahnya, sampai itu semua bejana dan buli-buli itu penuh. Sekarang lanjut ya, ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perhatikan di sini ada mujizat.
Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Ayo cepat ambil lagi bejana, dekatkan kepadaku. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Amin adik-adik. Amin. Berarti apa? Semua buli, semua bejana yang sudah dikumpulkan, kok terisi penuh ya dengan minyak. Sampai buli-buli bejana itu habis. Tetap ibu janda katakan, ayo dekatkan lagi, cari lagi. Anak-anak ngomong apa? Sudah gak ada. Semua bejana sudah penuh. Berarti Tuhan sudah mengadakan mujizat. Bagi apa? Seorang ibu yang jujur, bagi anak-anak yang taat dengar-dengaran. Ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Wah, luar biasa. Awalnya kekurangan, awalnya anaknya mau dijadikan budak, karena dia jujur, dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi Elisa, kepada hamba Tuhan. Yang kedua, karena mereka taat dengar-dengaran apa yang Nabi Elisa katakan, maka hasilnya mereka mendapat mujizat. Buli-buli itu semua penuh, bahkan sampai kekurangan buli karena minyak itu masih ada. Dan setelah itu Nabi Elisa ngomong, sekarang jual ya minyak-minyak itu sampai kamu dapat bayar utang, terus sisa dari uang itu kamu pakai untuk kehidupanmu selanjutnya. Nah, adik-adik semua, kita mau belajar ya. Kalau ada masalah, kalau ada kekurangan, ngomong sama Tuhan Yesus, sampaikan dengan jujur, sampaikan apa yang terjadi, dan belajar taat pada Tuhan Yesus. Tuhan pasti menolong kita semua. Ayat hafalan minggu ini, dadah. Hafalan minggu ini yaitu Mazmur 64 ayat yang ke-11. Mazmur 64 ayat yang ke-11. Kakak Ica berharap tidak ada yang nyontoh, tidak ada yang ngerepek, karena guru-guru sekolah minggu juga pernah sekolah dulunya. Kita juga pernah duduk di bangku SD. Jadi anak-anak yang nyontoh, yang ngerepek, yang lihat kertas, Kakak Ica tahu, guru-guru tahu matanya arahnya kemana, tahu semua. Lebih baik seperti anak-anak PGTK, orang tuanya membantu, anaknya ngomong, itu lebih baik. Jangan nyontoh, jangan lihat di kerepean, tapi belajar hafalkan ayat Alkitab, karena itu modal untuk kehidupan dan masa depanmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekarang Alkitabnya ditutup, taruh di meja yang rapi. Semua Alkitabnya ditutup, taruh di meja yang rapi. Semua tangannya dilipat. Ayo anak-anak, semua tangannya dilipat. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita berdoa, kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau jujur dengan Engkau. Sama-sama ya, tirukan Kakak Ica berkata ya, Tuhan, aku mau jujur kepada Engkau. Sekali lagi, tirukan Kakak Ica, 2, 3. Tuhan, aku mau berkata jujur kepada Engkau. Semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya kami akan alami mujizat ketika kami jujur dan taat dengar-dengaran akan perintah-Mu. Ajarkan kami untuk Oh Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu, mengarahkan telinga dan hati kami pada pengajaran firman Tuhan, supaya kami dapat mujizat. Tolong masa depan anak-anak sekolah minggu, tolong keluarga anak sekolah minggu, biar mereka semakin setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan, anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan, tanamkan dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Akhir dari ibadah sekolah minggu pada pagi ini, arahkan tanganmu ke surga dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat
berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat kemuliaan, berkat perlindungan, penyertaan Tuhan turun dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, diberkati masa depanmu, diberkati keluargamu, diberkati pendidikanmu. Terimalah berkat yang sempurna mulai siang ini, pagi ini, sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Amsal pasal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Terima kasih. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Sudah. Ayat hafalan Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman. Tuhan itu jauh orang dari teman-teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Amsal pasal 15 ayat 19. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Terima kasih. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Bila. Saya akan mengamalkan ayat hafalan Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Shalom, hari ini saya akan mengamalkan ayat hafalan di Amsal 15 ayat yang ke-29. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Makasih. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap sukacita di dalam Tuhan ya. Ayat dalam minggu ini Amsal 15 ayat 29. Begini bunyinya, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Haleluya, dan Yesus berkati. Hai semua, saya akan mengamalkan ayat hafalan buat minggu depan. Amsal
Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 15 ayat 29. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Teman-teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fisik, tetapi doa orang benar didengarnya. Terima kasih, dadah. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekian, terima kasih. Shalom, saya akan menghafalkan hafalan di dalam Alkitab. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, saya akan menghafalkan hafalan Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Terima kasih. Amsal 15 ayat 29. Tuhan jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Sekian, terima kasih. Salam Kak Ferry dan teman-teman. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Terima kasih. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Dan diberkati. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dan teman-teman, hari ini aku akan hafalan di Amsal 15 ayat 29 dengan apa firman Tuhan. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Terima kasih. Shalom, hafalan minggu ini Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang benar didengarnya. Sekian, terima kasih. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengar. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dalam Alkitab. Amsal pasal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Terima kasih.